Nah, teman-teman, satu hal yang sering ditanyakan adalah, apakah Alkitab itu adalah buku yang bisa dimengerti? Kita suka bingung, kita nggak ngerti. Saudara dan saya bisa mengerti Alkitab. Bisa. Shalom teman-teman, kembali lagi saya ingin menjelaskan, sharing kepada teman-teman satu tema yang mudah-mudahan bisa memberkati, bisa menolong teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Nah teman-teman, satu hal yang sering ditanyakan adalah, apakah Alkitab itu adalah buku yang bisa dimengerti? Apakah Alkitab itu adalah buku yang clear? Ya, apakah ada clarity of scripture? Apakah ada kejelasan di dalam firman Tuhan? Karena seringkali kalau kita baca Alkitab, kita baca firman, kita suka bingung. Kita nggak ngerti. Ini kalimatnya susah dicerna. Ini ada bagian-bagian yang kayaknya nabrak. Nah, ini mah buku yang memang buat para teolog nih, buat para hamba Tuhan, buat para pendeta, buat para penginjil, buat para sarjana teologi, buat orang-orang seperti kita mah susah baca Alkitab, nggak ngerti, nggak clear. Nah teman-teman, pada hari ini di channel YouTube saya, minggu ini saya ingin membahas hal ini. Saya ingin menguatkan dan berkata kepada teman-teman Bapak Ibu, Alkitab itu buat Anda, buat jemaat, justru yang tidak berpengalaman, justru yang tidak menguasai teologi, buku ini adalah buat kita, buat Anda. Ya. Saya mau memulai dengan beberapa ayat. Jadi hari ini saya akan tampilkan banyak sekali ayat. Konsep clarity of scripture itu adalah konsep yang Alkitabiah. Ya. Banyak sekali bagian-bagian Alkitab yang menegaskan Alkitab bisa dimengerti. Saya ingin memperlihatkan konsistensi Alkitab dari PL maupun PB. Yang pertama, Ulangan 32 ayat 47a. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Ayat ini baru menjadi ayat saat teduh saya beberapa hari yang lalu. Perkataan ini, perkataan Taurat Tuhan ini, Taurat Musa ini, bukan perkataan hampa. Hidupmu tuh ada di situ. Jadi Musa tuh setelah bicara sama Israel, detik-detik menjelang Israel masuk ke tanah Kanaan, ini yang dia katakan. Jangan lupa berlakukan firman siang dan malam. Ya. Berikutnya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Perhatikan ya. Ayatnya lugas, jelas, sederhana, nggak perlu ditafsir macam-macam. Tapi teman-teman perlu telinga yang rendah hati untuk mendengarkan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan yang diperintahkan kepada Israel hari ini, hari itu haruslah diajar berulang-ulang dari orang tua ke anak-anak. Harus dibicarakan berulang-ulang. Dari orang tua kepada anak waktu lagi duduk, waktu lagi dalam perjalanan, waktu lagi berbaring, waktu bangun tidur. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hal yang sederhana. Nggak rumit kok. Dalam berbagai momen kesempatan, bicarakan firman. Berulang-ulang. Oke? Berikutnya, saya mau membacakan satu ayat juga. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Ini ayatnya juga, ini semuanya bagus banget ayatnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang nggak punya hikmat, orang yang nggak punya pengalaman, orang yang nggak tahu, aku harus berbuat apa ya? Baca Alkitab. Oke, jelas ya? Teman-teman, kalau kita baca di kitab-kitab Injil, Yesus tidak pernah menyalahkan PL
sebagai penyebab dari jemaat tidak mampu mengerti firman Tuhan. Iya ya, memang teks perjanjian lama itu memang susah-susah. Makanya kalian nggak ngerti. Saya bisa maklum. Nggak pernah Yesus kayak gitu, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Dia justru menyalahkan pendengarnya yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Saya berikan beberapa referensi di sini ya. Matius 12 ayat 3 dan 5. Matius 19 ayat 14, Matius 22 ayat 31, Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca?" Lu baca nggak sih? Jadi, saudara nangkep ya? Baca nggak? Jelas, eksplisit. Tidakkah kamu baca? Kalau kamu baca, kamu tahu dong. Kamu nggak tahu karena kamu nggak, bukan karena kamu nggak ngerti. Ya. Matius 21 ayat 42. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Udah baca belum? Belum pernah. Jangan-jangan belum pernah tuh. Udah pernah apa belum pernah? Baca nggak? Tertera, eksplisit di atas kertas. Ya. Matius 22 ayat 29. You are wrong because you know neither the scripture nor the power of God. Kamu salah karena kamu tidak tahu firman Tuhan maupun kuasa Allah. Karena kamu tidak membaca. Jangan-jangan kita nggak ngerti karena kita nggak baca. Kita udah punya asumsi, ini buku yang sulit, buku ini tidak mau saya baca karena buku ini sulit. Kalau kita baca lagi teman-teman 1 Korintus 1 ayat 2, Galatia 1 ayat 2, baca aja surat-surat Paulus, ayat yang pertama semua itu ya. Paulus menunjukkan surat-suratnya, mengalamatkan surat-suratnya kepada jemaat. Ya, saya bacain deh satu deh. Misalnya dari 1 Korintus ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi surat-surat ini konsumennya yang dituju, yang diadres itu adalah jemaat. Ya. Saya tahu memang Anda jemaat modern, ini jemaat mula-mula, pasti beda konteksnya. Kadang perlu untuk memahami. Saya bisa paham. Saya pun kadang-kadang nggak bisa juga menjelaskan ayat demi ayat. Tapi saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini dengan tegas, saudara dan saya bisa mengerti Alkitab. Bisa. Saya ingin bacakan ayat-ayat yang menjadi bottom line saya pada sore hari ini. Pada hari ini. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Saudara, ini yang penting. Yang mengakibatkan mungkin kita nggak paham firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang keempat, perhatikan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dengar ya, saudara ya. Perkataanku, pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ini nih bukan pakai hikmatnya orang. Hikmatnya orang. Bukan. Tapi ini menggunakan kekuatan roh. Satu lagi untuk memperjelas maksudnya apa sih? 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Dan ini bagian yang terakhir. Mari kita dengar ayat yang sangat penting ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, yang membuat kita nggak paham firman Tuhan adalah
kita memperlakukan kitab ini, buku ini, seperti buku-buku lain pada umumnya. Sama aja semua. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, Bapak, Ibu, teman-teman, kalau mau baca Alkitab, kita mesti berdoa lebih dulu. Menurut pendapat saya, Alkitab harus didekati, approach, pendekatan terhadap firman, itu harus dengan kerendahan hati. Menurut saya seperti itu. Bukan dengan menghakimi. Ini pasti ada salahnya nih. Saya tidak ingin membahas soal ada salahnya apa enggak. Itu topik yang lain, yang doktrinal. Tapi yang pertama ini, saya jadi kepikiran ya, mungkin saya perlu membahas juga ya serial Alkitab itu bagaimana ya, doktrin Alkitab. Tapi di awal, kalau boleh saya katakan sesi pertama saya hari ini, saya mau bicara soal clarity of scripture. Saudara dan saya bisa memahami Alkitab. Ini buat jemaat kok. Yang membuat kita nggak paham adalah apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Ini adalah buku suci. Maka datanglah dengan rendah hati. Berdoalah kepada Tuhan, minta supaya selubung itu dibuka, disingkapkan. Teman-teman, saudara-saudara, kalau baca komik Shinchan, Chibi Maruko-chan, Kobo-chan, teman-teman kalau baca buku fisika, baca buku matematika, nggak berdoa pun bisa memahami semuanya. Tapi tidak demikian dengan Alkitab. Ini adalah satu-satunya buku yang penulisnya masih hidup. Dan penulisnya itu God. God and God alone. Saudara perlu rendah hati di hadapan Dia. Saudara perlu memohon kepada Dia. Supaya hikmat itu diturunkan. Sehingga pembacaan saudara lebih bermakna. Sungguh-sungguh saudara, saya cuma ingin ngomong sama saudara, buku ini bisa dipahami. Buku ini sangat bisa untuk dipahami. Saya mau menutup video kali ini dengan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Teman-teman, kegiatan membaca Alkitab bukan kegiatan biasa. Ini kegiatan ilahi. Teman-teman dan saya perlu melibatkan Tuhan, minta hikmat dari Dia. Kalau itu dilakukan, waduh teman-teman, nggak perlu sarjana teologi. Anda bisa menangis dan mendapatkan suara Tuhan. Buku ini untuk Anda. Selamat membaca.